Seorang residivis membunuh ibu rumah tangga rentenir. Korban memaksa pelaku melunasi hutang namun belum memiliki uang. Saya, Syafinas Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sekap investigasi. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur okupan hingga 65%. Kebakaran besar kembali melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran membuat ratusan warga panik berupaya menyelamatkan barang-barang. Ratusan warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang sempat kesulitan menjangkau titik api lantaran lokasi yang berada di gang sempit dan keberadaan ramai warga. Warga yang juga saksi menyebut kobaran api pertama kali terlihat dari salah satu rumah di lantai 2 yang dijadikan tempat konveksi. Belum diketahui penyebab munculnya api karena kepulan asap hitam disertai kobaran api sudah terlihat membesar dan cepat menyebar ke sejumlah rumah warga. Akibat kebakaran ini, 4 rumah warga ludes dilahap api. Awalnya ada yang warga melihat asap. Pas kita naik, itu posisinya ada di atas lantai 3. Lantai 3. Tempat istirahat karyawan. Itu gitu. udah api semua kelihatan. Nah, langsung ambles ke bawah lantai 2. Merambat gitu. Rembet ke bawah. Nah, awalnya apa sih? Konsleting listrik apa kompor gas? Belum kita paham. Soalnya itu udah posisi udah jadi api. Oh, jadi api. Kobaran api berhasil dijinakkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sejumlah warga yang menjadi korban terpaksa mengungsi di aula kantor Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Sekelompok remaja diduga kawanan geng motor di Bandar Lampung menyerang dan menganiaya warga yang tengah duduk di sekitar rumahnya. Akibatnya sejumlah orang terluka. Polisi mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Nah, ini kan yang jatuh. Aksi brutal geng motor menyerang warga di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung terekam di kamera CCTV. Belasan pelaku menggunakan senjata tajam dan benda tumpul menyerang warga yang tengah duduk di depan rumahnya. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka sabetan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Salah seorang korban mengaku para pelaku menyerang siapapun yang ditemukannya termasuk para pedagang di sekitar lokasi. Di situ langsung ada beberapa orang yang maju kan. Mereka langsung melakukan penyerangan. Penyerangan itu tindakannya apa aja, Mas? Pembacokan dan pemukulan. Oh. Itu bacok pakai celurit ya? Pakai celurit. Dari hasil pemeriksaan korban dan sejumlah saksi di lokasi kejadian, polisi menyebut motif dibalik aksi penyerangan ini berlatar belakang kesalahpahaman antara rekan korban dan kawanan geng motor saat melintas di sekitar lokasi kejadian. Diawali dengan kesalahpahaman awalnya ya. Mereka duduk-duduk nongkrong di seputaran rumah, kemudian ada diduga pelaku ini melintas, kemudian saling pandang, emosi, kemudian pelaku ini balik kembali membawa teman-temannya berikut tajam seperti itu. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah sekitar 11 orang. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi melaporkan. Diduga hilang konsentrasi dan lalai saat berkendara, sebuah minibus terjun ke laut. Evakuasi pengemudi dan penumpang yang terjebak dalam mobil berlangsung dramatis. Diduga hilang kendali dan lalai saat berkendara di area dermaga Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebuah minibus berpenumpang 4 orang terjun ke laut dan terbalik. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung berupaya menolong korban yang terjebak di dalam mobil.
Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Saksi menyebut pengemudi kaget saat melihat ada orang menyeberang jalan dan banting setir ke kanan hingga mobil terjun ke laut. Pengemudi dan korban berhasil diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan. Menghindar ada orang gitu katanya. Dia banting setir ke kanan langsung nyemplung gitu aja. Yang aku tahu ceritanya dari anaknya. Ceritanya dia mau pergi ke Madura, katanya ada saudara yang sakit mau ngantar madu. Antisipasi kejadian serupa, pihak dermaga akan memberi pembatas beton yang lebih tebal dan rambu peringatan bagi pengendara di sekitar dermaga. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Sekelompok remaja terekam CCTV melakukan aksi pencurian ikan di salah satu lapak pedagang ikan hias di Kota Malang. Pelaku beraksi di tengah malam, menguras puluhan ikan hias hingga korban rugi puluhan juta rupiah. Kamera CCTV ini merekam aksi remaja belasan tahun menguras puluhan ikan hias dari salah satu lapak pedagang ikan yang tutup di Kota Malang. Dari rekaman terlihat 5 orang remaja dengan santai menggasak ikan hias dalam akuarium yang tertutup terpal. Aksi remaja ini sempat diviralkan oleh para pedagang di media sosial. Para pedagang mengaku kesal karena dalam 2 bulan terakhir sejumlah lapak kehilangan ikan hias, bahkan salah satunya sampai mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Kebanyakan ikan yang dicuri adalah ikan cupang berharga jutaan rupiah. Tapi tiap hari kami ngecek ikan kok tiap hari ada yang hilang gitu loh tiap hari. Nah di situ kami nyoba masang CCTV dan ternyata kelihatan pelakunya sampai viral di media sosial dan sampai viral ternyata pelakunya ya anak-anak remaja itu. Total kerugian itu sampai hampir 25 juta. Karena aksi remaja ini telah meresahkan, para pedagang berharap pelaku bisa mengetahui aksinya dan bisa diamankan oleh petugas keamanan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah melaporkan. Seorang ibu dan anak gadisnya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam bagasi mobil Alphard miliknya yang terparkir di halaman rumah di Subang, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan tanpa busana dengan luka di bagian kepala. Polisi memeriksa suami korban yang pertama kali menemukan jasad kedua korban. Tangis histeris keluarga terjadi saat mengetahui Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amelia Mustika Ratu, anak gadisnya yang berusia 23 tahun, tewas mengenaskan. Jasad ibu dan anak ini ditemukan di bagasi mobil Alphard miliknya yang terparkir di halaman rumah korban di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati ibu dan anak ini tewas dalam kondisi tanpa busana dengan luka parah di bagian kepala. Kedua korban diketahui tewas pertama kali oleh Yosef, suami Tuti, yang juga ayah kandung dari Amalia. Pulang dia teriak bahwa ada perampokan. Akhirnya RT datang sini. RT lapor ke saya datang sini dengan polisi, ternyata sudah terjadi. Ketahuan di mobil itu ada satu mayat. Diperkirakan Ibu Tuti, umur 55 tahun. Tapi kemudian kita tunggu sampai tim Inafis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang. Yosef yang merupakan pengusaha kontraktor pergi keluar kota sejak Selasa pukul 8 malam. Sepulangnya ke rumah pada Rabu pukul 7 pagi, Yosef curiga mendapati mobil yang mengarah keluar dengan pintu terbuka. Betapa terkejutnya saat masuk ke dalam rumah, Yosef mendapati rumahnya sudah berantakan serta banyak ceceran darah. Ceceran darah terlihat mulai dari lantai kamar, kamar mandi, serta pintu belakang menuju parkiran mobil. Belum juga menemukan sang istri dan anaknya, Yosef kemudian melapor ke polisi. Saya sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu
kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Nah itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi, di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan. Saya udah itu langsung lapor ke Kapolsek. Jadi belum ditemukan? Saya belum menemukan di mana anak saya karena disangka saya, prasangka saya kuncinya ada yang dia ambil, cuma dibuka. Jadi saya nggak ngutak-ngatik mobil. Jadi nggak. Belum ditemukan ibu juga? Belum. Setelah pulang dari polsek, nah saya ke sana ada anak-anak yang sudah, Pak, itu kakinya ke atas. Jadi kakinya sudah itu. Nah di situ, wah berarti itu. Polisi memeriksa Yosef dan menyelidiki dugaan perampokan dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui handphone korban Amalia juga hilang. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Di bagasi atau di mana? Di belakang, jok belakang. Di jok belakang. Di bagasi belakang. Ada benda yang hilang nggak, Pak? Sementara benda-benda yang hilang belum ada. Untuk suami korban sementara diminta keterangan di Polsek dan saya. Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Polisi gerebek rumah bandar narkoba yang paling diburu di kawasan Lampung Timur. Penangkapan di dalam rumah berlangsung dramatis, sempat diwarnai aksi perlawanan pelaku. Penggerebekan rumah bandar narkoba di kawasan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur ini berlangsung dramatis di dalam rumah. Berupaya melawan dan melarikan diri, petugas pun sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Lokasi digerebek atas laporan warga yang resah dengan aktivitas transaksi dan pesta narkoba di lokasi. Dari penyelidikan, pelaku merupakan kakak beradik berinisial H dan E yang menjadi target polisi. Mana bang BB-nya bang? Bang, matiin aja bang lampu bang. Nih, bawa. Banyak. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 6 paket sabu siap edar serta alat isap sabu. Kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pengedaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Wai Jepara. Kita mengamankan 1 orang berinisial H dan 1 orang lagi berinisial E. Bukti yang kita amankan adalah 6 paket sabu siap antar, kemudian alat hisap bong untuk menghisap sabu-sabu habis pakai. Pelaku langsung digelandang ke Mapores Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Provinsi Lampung, Roy M. Perleoli melaporkan. Pemirsa, seorang dokter yang sedang hamil membakar rumah calon mertuanya mengakibatkan 3 orang tewas, termasuk kekasihnya. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Sergap Investigasi.